selamat datang di video Ilmu Negara. Kali ini kita akan membahas satu negara yang menarik nih, yaitu negara Ethiopia. Kalian udah tahu belum tentang negara Ethiopia? Kalau belum tahu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Let's go! Yang pertama adalah sejarah negara Ethiopia. Negara Ethiopia merupakan negara federasi yang beribukotakan di Addis Ababa. Negara ini merupakan salah satu negara tertua di Afrika dan juga merupakan salah satu peradaban terawal di dunia. Selain itu, negara Ethiopia juga diketahui sebagai negara merdeka yang tidak pernah dijajah selama masa perebutan Afrika. Hal ini dikarenakan pada saat pasukan Italia berusaha menguasai negara Ethiopia, pasukan Inggris dan Ethiopia berhasil mengalahkan tentara Italia dan mendapatkan kembali kemerdekaannya. Dan kini, negara Ethiopia merupakan negara yang berbentuk republik yang turut aktif dalam mengambil bagian aktivitas kerjasama internasional serta berperan aktif dalam Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, pemerintahan negara Ethiopia. Pemerintahan negara Ethiopia adalah sebuah negara republik parlementer federal yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang dimana sistem pemerintahan Ethiopia terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, perekonomian negara Ethiopia. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa pada awalnya dalam segi ekonomi Ethiopia ini dikategorikan sebagai negara berkembang loh. Bahkan pada kurun waktu dari tahun 1970 sampai 1990-an, Ethiopia mengalami krisis ekonomi perang sipil, kekeringan berkepanjangan hingga bencana kelaparan massal yang dimana hal itu telah menewaskan lebih dari 400.000 jiwa penduduknya. Namun pada saat ini Ethiopia kembali merebut perhatian dunia yang dimana hal itu tertuju kepada pertumbuhan ekonomi Ethiopia yang meningkat sejak tahun 1993. Strategi pembangunan pertumbuhan ekonomi yang ditekankan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Pada awalnya, sektor pertanian masih menjadi penggerak ekonomi utama negara Ethiopia hingga tahun 2013. Lalu mengalami perubahan pada tahun 2017 di mana munculnya sektor baru yaitu sektor jasa. Dan saat itu pemerintahan negara Ethiopia berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi untuk memastikan bahwa negara Ethiopia memiliki dasar yang kuat untuk berkembang di sektor ekonomi yang dijalankan. Yang keempat, budaya negara Ethiopia. Nah, negara Ethiopia juga memiliki budaya yang kaya dan beragam loh. Salah satunya, budaya yang diakui paling umum dan terkenal ialah upacara minum kopi negara Ethiopia, yang dimana kopi disajikan di hadapan arisan di tingkat keluarga, teman, atau lingkungan. Nah, untuk lebih mengenal negara Ethiopia, kita perlu tahu nih fakta-fakta unik apa aja sih yang ada di negara Ethiopia. Mari kita bahas. Yang pertama, dikenal sebagai negara tertua di Afrika. Pertama kali didirikan pada 980 sebelum Masehi, Ethiopia merupakan negara merdeka tertua di Afrika. Meskipun sempat mengalami periode kependudukan selama sekitar 5 tahun oleh Italia, namun negara ini tidak pernah secara resmi menjadi wilayah koloni Italia. Hal tersebut menjadikan Ethiopia sebagai satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah secara resmi berada di bawah kendali kolonial. Yang kedua, dikenal sebagai Cradle of Mankind. Hal ini dikarenakan Ethiopia merupakan salah satu lokasi situs arkeologi terpenting, yang dimana banyak sekali peninggalan nenek moyang yang ditemukan. Yang ketiga, sekilas mengenai wisata destinasi Dalo. Nah, Dalo merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di negara Ethiopia, yang merupakan suatu wilayah dengan bentang alam mematikan, indah, dan juga mengagumkan. Tempat ini dinobatkan sebagai salah satu tempat terendah di bumi karena berada pada titik 125 meter di bawah permukaan laut. Selain itu, Dalo juga memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 34 derajat Celcius hingga 93 derajat Celcius, yang membuatnya mendapat julukan sebagai gerbang ke neraka. Dalo sendiri menampilkan berbagai fenomena geologi yang unik, termasuk pemandangan yang dipenuhi dengan warna-warni dan juga terowongan air garam. Yang keempat, sistem kalender negara Ethiopia. Nah, yang perlu kita ketahui nih, kalau negara Ethiopia itu memiliki 13 bulan dalam satu tahun loh. Kalender ini memiliki sistem hitungan yaitu 12 bulan, dengan masing-masing 30 hari, dan bulan ke-13 memiliki 5-7 hari jika merupakan tahun kabisan. Karena itu, kalender Ethiopia berjalan setidaknya 7 atau 8 tahun di belakang kalender yang umum digunakan sekarang. Dan yang terakhir, format jam negara dari Ethiopia. Tidak seperti negara-negara lain yang menggunakan format 24 jam, negara Ethiopia hanya menggunakan format 12 jam.
Sistem waktu ini dihitung dari fajar hingga senja dan dari senja hingga fajar. Hal ini dihitung dari matahari terbit pada jam 1 dan matahari terbenam pada jam 12. Sedikit berbeda dengan sistem waktu pada umumnya di mana matahari bisa terbit pada sekitar jam 5 atau jam 6 dan terbenam pada sekitar jam 17 atau jam 18. Nah, jadi itulah dia beberapa fakta unik yang berasal dari negara Ethiopia. Lalu, apa saja sih yang bisa dicontoh oleh negara Indonesia dari negara Ethiopia? Berikut penjelasannya. Salah satu hal yang dapat dicontoh oleh negara Indonesia pada negara Ethiopia yaitu perkembangan ekonomi dari sektor pertanian. Seperti yang sudah kita ketahui, negara Ethiopia adalah negara yang mengembangkan perekonomiannya dengan mengutamakan sektor pertanian, yang dimana mereka sukses untuk mengembangkan sektor pertanian mereka menjadi sektor utama, hingga akhirnya beralih menjadi sektor jasa dan sektor industri. Nah, seharusnya hal ini juga dapat menjadi contoh yang baik bagi negara Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian dan lahan perkebunan yang sangat luas dan subur, sehingga mendapat julukan sebagai negara agraris. Semoga untuk kedepannya, Indonesia dapat mengembangkan sektor pertanian untuk menjadi lebih maju lagi sehingga mendukung adanya perkembangan ekonomi. Nah, itu dia sekilas mengenai negara Ethiopia. Gimana? Udah lebih kenal belum dengan negara Ethiopia? Semoga dengan penjelasan tadi kamu menjadi lebih tertarik dengan negara Ethiopia ya. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.